Firman Tuhan kita mau berbicara berkata liku-piku dengan sayapmu Tuhan, nangiku dengan kuasa-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, bukan yang ada di gereja, siapkan hati kita baik-baik. Tuhan Tuhan Yesus masih dalam wasiat kehidupan kita pada pagi hari ini. Berikan tempat untuk Tuhan, berikan tempat yang layak untuk Tuhan. Izinkan Tuhan pakai hidup kita pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama. Kita akan ujian dan berkata liku-piku dengan saya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapak dengan saya. Kami Bapak dengan kuasa Tuhan.
Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali di rumah Tuhan. Saudara yang di rumah, kita masih Tuhan izinkan untuk beribadah seperti ini. Tetapi saya sangat percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita. Karena firman Tuhan berkata, di mana orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Mari kita mau berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar pagi ini. Tuhan, kami sudah siap merenungkan firman. Tuhan berbicara lewat firman-Mu kepada setiap kami. Sehingga dimanapun kami berada hari ini, kami yang sedang di rumah, mungkin yang sedang bekerja, sedang di atas kendaraan atau dimanapun berada, ketika kami mendengar firman ini, Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga dimanapun kami berada, firman ini memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, memberi pengharapan, kekuatan di tengah-tengah keadaan kami apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan belajar dari ayat 19 sampai dengan ayat 23. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, selama 3,5 tahun, murid-murid bersama dengan Yesus. Murid-murid bergaul bersama, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, Bapak Ibu dan Saudara. Dan dalam kebersamaan selama 3,5 tahun, mereka menjadi murid Yesus, belajar dari Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, mereka merasa nyaman dengan keadaan mereka. Mereka merasa aman. Mereka merasa bahwa ada guru yang selalu bersama dengan mereka. Guru yang berkuasa, nabi yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, dalam perjalanan 3,5 tahun, murid-murid melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Ketika mereka sedang ada di tengah danau Galilea, dan kapal mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang begitu besar, membuat murid-murid ketakutan. Lalu ketika mereka mulai membangunkan Yesus, Yesus bangun dari tidurnya di atas kapal, lalu berkata kepada angin dan danau, "Tenang, diam dan tenanglah." Maka seketika itu pun juga danau menjadi tenang, sehingga membuat murid-murid kagum. Murid-murid menjadi takut dengan Yesus, karena begitu luar biasa kuasa Yesus menghentikan badai dan sebagainya. Murid-murid juga menyaksikan bagaimana setiap hari Yesus menyembuhkan orang sakit. Ada orang lumpuh bangkit dari kelumpuhannya. Ada orang mati bangkit dari kematiannya. Ada orang buta disembuhkan Tuhan.
sehingga orang yang buta bisa melihat, orang yang kusta menjadi tahir, dan sebagainya. Mereka menyaksikan pemandangan-pemandangan yang begitu luar biasa, yang spektakuler, yang tidak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Ketika mereka lapar, Bapak Ibu dan Saudara, murid-murid juga dengan mata kepala menyaksikan sendiri bagaimana Yesus merubah 5 roti 2 ekor ikan dan memberi makan 5.000 orang yang begitu banyak. Mereka begitu nyaman dengan keadaan mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi seketika berubah ketika Yesus ditangkap oleh orang-orang Farisi, para imam-imam. Yesus dibawa kepada mahkamah agama. Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Dan kemudian kita berkata Yesus dihukum mati. Suatu berubah dengan seketika. Murid-murid yang begitu nyaman dengan keadaan bersama Yesus, tiba-tiba tunggang langgang, lari ketakutan, sehingga tidak ada yang menyertai Yesus ketika Yesus disalibkan. Hanya Alkitab mencatat ada perempuan-perempuan yang bersama dengan Yesus. Sedangkan murid-muridnya kemana? Sebagian semua tinggalkan Yesus. Ketakutan, khawatir, dan sebagainya. Murid-murid juga takut, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan-jangan mereka akan diperlakukan dengan sama hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus oleh tentara-tentara Romawi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi yang nyaman berubah menjadi tidak nyaman, mencekam, dan menakutkan bagi banyak orang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi Alkitab berkata 3 hari kemudian setelah Yesus mati, Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit daripada kematiannya. Sehingga dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang-orang banyak pada waktu itu. Tapi kita melihat, Bapak Ibu dan Saudara, mengapa murid-muridnya pada ketakutan? Sehingga kita berkata mereka menutup pintu, mereka mengunci pintu karena ketakutan. Saya mencatat beberapa hal yang penting, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenapa murid-murid takut? Karena mereka tidak ingat akan janji Tuhan, bahwa Dia sudah berjanji Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Berkali-kali, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus menyatakan firman-Nya kepada murid-murid dan orang banyak bahwa Anak Manusia akan dihukum mati, tapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit daripada kematian. Murid-murid lupa, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa mereka sekian lama bersama-sama dengan Tuhan mereka yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ketika masalah datang, membuat mereka takut, khawatir, bimbang, ragu, dan sebagainya. Tapi Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini di seluruh dunia orang merasa terancam nyawanya. Orang merasa takut dengan nyawanya, Bapak Ibu dan Saudara. Orang begitu khawatir dengan kehidupannya, masa depannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara, hari-hari ini banyak menakutkan. Orang begitu takut dengan apa yang namanya virus corona. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak perlu takut secara berlebihan. Kita tidak perlu khawatir secara berlebihan. Alkitab berkata, serahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Alkitab berkata, Dia berjanji, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita tidak boleh takut? Kita harus ingat janji-janji Tuhan, bahwa ada penyertaan
dan perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepada-Nya. Di dalam Mazmur pasal 91 Alkitab berkata, Tuhan melindungimu, Tuhan menjaga kita. Kita tidak boleh takut. Kita waspada boleh, kita berjaga-jaga silakan, tapi takut jangan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kenapa murid-murid takut dengan keadaan mereka? Jawabannya Bapak Ibu dan Saudara, karena mereka tidak ingat janji Tuhan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kenapa murid-murid takut? Karena mereka lupa bahwa Tuhan mereka lebih berkuasa daripada apapun juga. Tuhan berkuasa meredukan langit, meredukan air laut. Tuhan juga berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Maka Bapak Ibu dan Saudara, harusnya mereka tidak takut. Tetapi realita dan kenyataan Bapak Ibu dan Saudara, murid-murid takut. Mereka khawatir karena mereka tidak percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan mereka, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa baik di langit dan di bumi. Dia mampu untuk menyelesaikan persoalan. Karena itu kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, murid-murid lupa bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mereka lupa bahwa kematian Yesus adalah visi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Mereka melupakan hal itu, Bapak Ibu dan Saudara. Sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa Tuhan berkuasa atas segala keadaan. Dan Dia memakai segala sesuatu, Bapak Ibu dan Saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Kemarin Bapak Ibu dan Saudara, saya dikirimi sebuah YouTube tentang Italia. Kalau di Brasil saya sudah lihat berkali-kali. Dan kemarin saya dikirimi satu video dari Facebook, Saudara, di Italia. Ketika ratusan orang bahkan ribuan orang berlutut di lapangan terbuka, lalu mereka mulai menyembah Tuhan. Mereka mulai berdoa kepada Tuhan yang mungkin sudah sekian puluh tahun lamanya mereka tidak pernah lakukan itu. Tapi hari itu Bapak Ibu dan Saudara, mereka menyadari bahwa masalah ini mereka tidak mampu hadapi. Keadaan ini mereka tidak bisa hadapi. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mereka membutuhkan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Di Brasil, orang berlutut di pinggir-pinggir jalan. Mereka berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka tanda tahu bahwa mereka tidak mampu hadapi persoalan ini. Di negara-negara maju, orang mulai sadar. Di Amerika orang mulai sadar bahwa kekayaan tidak mampu menandingi keadaan ini. Tidak bisa menolong. Pangkat jabatan tidak bisa menolong. Hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin selama ini kau menonton YouTube ini dan berkata, Pak Pendeta, saya tidak butuh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, jangan sombong. Selama ini mungkin engkau bangga dengan keadaanmu. Engkau merasa engkau tidak butuh Tuhan. Engkau merasa engkau hidup aman-aman saja. Perhatikan, dengar firman ini. Engkau harus bertobat. Engkau harus kembali kepada Tuhan. Karena keadaan apapun tidak akan menolong kita kalau keadaan itu terjadi bagi kita. Datang kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan segala kesombonganmu. Tinggalkan segala hal-hal yang membawa engkau kepada kebinasaan. Kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Terima Dia secara pribadi dalam kehidupan.
Mungkin engkau dengar firman Tuhan ini berkata, kembalilah kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Untuk itulah dia telah mati bagimu. Dia telah turun dari surga untuk mati dan menebus dosa-dosamu. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosa-dosamu. Jangan engkau bangga dengan dosamu. Jangan engkau hidup di dalam dosamu. Dosamu akan menghancurkanmu, akan membawamu kepada kebinasaan. Kembalilah, datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman ini mengingatkan kita. Mari kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pintu-pintu yang terkunci, Yesus datang menghampiri murid-murid. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Pintu-pintu yang terkunci, pintu-pintu yang tertutup, Tuhan bisa ada di situ. Firman ini mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Dia berbeda dengan Tuhan yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tapi benar saudara, Yesus datang dan berkata damai sejahtera bagimu. Hari ini saya ingin membawa satu renungan firman sederhana. Kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera. Tapi Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dia datang kepada murid-muridnya, 2 kali Yesus berkata damai sejahtera bagimu. Kalau kita membaca beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kalimat yang pertama dia sampaikan adalah damai sejahtera bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mau menyentuh hati kita. Dia mau menyentuh esensi yang paling dalam dalam kehidupan kita, yaitu hatimu dan hati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, terima damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala apapun. Kenapa Tuhan mau memberi damai sejahtera? Karena yang pertama, Dia ingin mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Ketika Dia memberi damai sejahtera bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia mau hati kita damai dengan Bapa di surga. Sekian lama kita meninggalkan Tuhan, sekian lama kita menjadi musuhnya Tuhan. Tapi ketika Dia mati menebus dosa kita, Dia menawarkan damai. Dia menawarkan hati yang damai sejahtera yang terjadi ketika kita diampuni dosa kita. Mari minta pengampunan kepada Tuhan. Mungkin engkau yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, ataupun sebaliknya Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin engkau yang belum pernah menjadi orang Kristen, engkau yang baru pertama kali dengar firman ini. Alkitab berkata Dia mengampuni dosa. Dia mau mendamaikan diri kita dengan Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari terima damai sejahtera. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, damai sejahtera diberikan supaya kita satu dengan yang lain hidup damai, tidak ada permusuhan satu dengan yang lain. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam keadaan kita hari ini, Tuhan merindukan ada damai sejahtera di hati kita. Dia tidak rindu, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak Tuhan saling bermusuhan. Dia punya kerinduan supaya setiap orang yang percaya kepada Dia hidup membawa damai sejahtera bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya secara pribadi, saya berusaha untuk hidup damai dengan siapapun. Saya tidak mau punya musuh dengan siapa, karena saya tahu itu hanya menyimpan akar pahit dalam hidup kita. Itu hanya menyimpan sampah di hati kita. Ketika engkau tidak mengampuni orang, maka itu sesungguhnya engkau sedang menyimpan sampah di dalam hidupmu.
Dan sampah-sampah itu akan membawa engkau kepada kehancuran dan kebinasaan. Ada banyak orang hidup dalam kebencian. Ada banyak orang hidup dalam permusuhan satu dengan yang lain. Ada banyak orang hidup tidak punya damai di hatinya. Sehingga dimanapun dia berada, dia selalu membuat kerusuhan. Dia selalu menghadirkan pertengkaran demi pertengkaran. Karena hatinya tidak ada damai. Tapi ketika engkau terima damai dari surga, damai dari Yesus, maka hatimu akan melimpah dengan sukacita. Dengan siapapun, engkau akan menjadi sahabat bagi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah damai sejahtera. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan mau memberi damai sejahtera? Supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ada banyak orang menolak diri. Ada banyak orang tidak bisa menerima keadaannya dan tidak bisa berdamai dengan keadaan ini. Bapak, Ibu, Saudara, minta Tuhan mendamaikan hati kita dengan keadaan kita. Biar kita bisa menerima apapun keadaan kita dengan hati yang penuh sukacita. Dia sudah memberi kita damai sejahtera. Dia sudah memberi kita rohnya yang kudus untuk memampukan kita untuk kita bisa punya damai daripada Tuhan. Damai sejahtera hanya bisa didapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab berkata dia adalah sumber damai sejahtera bagi kita. Ketika dia datang, dia memberi damai bagi kita. Maka terimalah dia sebagai damai sejahtera yang terbaik. Damai sejahtera juga hanya bisa didapatkan ketika kita dekat dengan Allah kita. Mazmur pasal 62 ayat 2 kita berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia boleh bergejolak, dunia boleh bergelora, tapi orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya akan tenang. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan kuat menghadapi apapun. Orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya akan penuh dengan damai sejahtera. Karena Tuhan yang memampukan. Selamat menjalani hari Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Yesus. Selamat berjalan terus bersama dengan Yesus. Ikut dia senantiasa apapun yang terjadi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Keadaan boleh sulit. Keadaan kita boleh mengkhawatirkan kita. Tapi jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan dia. Sebab dia Tuhan yang berkuasa atas kita. Amin, Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami dengar firman. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Firman Tuhan yang sederhana, tapi membawa kita untuk kita hidup dalam damai sejahtera. Berkati kami semua. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Allah. Mereka yang saat ini sedang mengalami masalah. Mereka yang diberhentikan pekerjaan mereka. Mereka yang dihentikan. Mereka yang di PHK. Mereka yang harus dikurangi pekerjaan jadwal kerja mereka. Dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang memberi mereka kekuatan. Engkau yang memberi mereka penghiburan sukacita. Engkau tetap Tuhan yang akan terus menyediakan yang mereka perlukan. Amin. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati presiden, wakil presiden, seluruh menteri-menteri yang ada, khususnya jajaran Menteri Kesehatan yang menanggulangi menjadi garda terdepan untuk menanggulangi keadaan ini. Tuhan, pulihkan bangsa. Kami tetap berdoa, kami tetap berharap kepada Tuhan. Engkau akan terus pulihkan keadaan ini. Engkau akan memberi kekuatan kepada bangsa ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin gereja,
Ada banyak gereja yang kehilangan hamba-hamba Tuhan karena Tuhan panggil dengan cara seperti ini. Dan Tuhan menguatkan jemaat-jemaat. Amin, Yesus. Berkati juga pemimpin-pemimpin rohani kami. Ya, Yesus. Kami ingat Pak Arifin, kami ingat Pak Roni di Jakarta, kami ingat Pak Hartono dan seluruh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan terus memberkati mereka. Makasih. Tuhan akan terus melindungi mereka, melingkupi mereka dengan kasih setia Tuhan. Ya, Yesus. Dan jemaat-jemaat dimanapun berada, Tuhan memberkati. Sekali lagi kami serahkan gereja ini, biarlah Tuhan yang akan pimpin dan memberkati. Jangan tinggalkan gereja ini, Bapak. Ya, Tuhan. Tapi biarlah penyertaan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan dengar warta jemaat. Kita saudara tetap berdoa di rumah saudara-saudara masing-masing. Saudara dukung pemerintah kita, tetap di rumah saudara. Saudara yang tidak terlalu penting, saudara tetap di rumah menjaga kesehatan saudara, ya, supaya biarlah Tuhan memberkati. Saudara-saudara juga yang ingin memberi persembahan, memberi persepuluhan saudara, saudara bisa menghubungi Ibu Nori. Saudara bisa minta nomor rekening gereja kalau saudara ingin memberkati. Tetapi saudara memberi tidak boleh dengan paksaan, tapi berilah dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, saudara yang di rumah. Kita akan naikkan pujian kami memuji kebesaran. Kami memuji